Pada video sebelumnya, kita telah mengungkap awal mula masuknya komunis di Indonesia hingga terbentuknya PKI pada tahun 1924. Semenjak terbentuknya PKI, mereka semakin gencar membujuk rakyat miskin untuk gabung ke PKI. Mereka sangat ahli mendoktrin rakyat miskin dengan SDM rendah. Olehnya itu banyak rakyat yang terpengaruh, bahkan fanatik. Karena PKI sudah merasa kuat, maka pada tahun 1926 hingga 1927, PKI secara terus-menerus membuat kerusuhan di mana-mana. Mereka kembali membakar pabrik, bakar perkebunan, dan membuat kerusakan di berbagai daerah. Lagi-lagi tuntutannya adalah memaksa Belanda merubah sistem pemerintahan kapitalis menjadi sistem komunis. Namun akhirnya Belanda berhasil menghentikan mereka dan menangkap 4 pimpinan PKI, yaitu Semaun, Darsono, Muzo, dan Alimin. Mereka dibuang ke kota Moskow, Rusia, sebagai negara komunis terbesar saat itu. Mereka hidup di sana, menikmati fasilitas kota seperti biasa. Lalu bagaimana nasib para buruh dan petani? Bagaimana dengan mereka yang sudah terprovokasi ikut PKI? Justru merekalah yang menanggung pahitnya. 13.000 petani dan buruh ditangkap, ratusan yang disiksa, bahkan banyak yang digantung di jalan-jalan oleh Belanda. Itulah perilaku biadab PKI yang senang mengorbankan rakyat kecil. Akhirnya PKI pun dibubarkan oleh Belanda, dan para tahanan 13.000 buruh dan petani dibuang ke Tanah Merah, Papua. Apakah PKI bersama ideologinya sudah berhenti? Jawabannya, tidak. Coba lihat liciknya PKI. Pada tahun 1945, di saat Indonesia akhirnya berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya, 4 tokoh PKI yang tadinya berada di Moskow kembali ke Indonesia. Kalian tahu tujuan mereka kembali? Mereka datang dan mengumpulkan mantan fanatik PKI di basis-basis mereka, lalu mendeklarasikan kembali PKI yang sudah lama hilang. Deklarasi PKI dilakukan tanggal 21 Oktober atau 2 bulan setelah Indonesia merdeka. Pimpinannya adalah Musso. Ketika itu para tokoh bangsa, baik dari tokoh agama maupun tokoh nasionalis, termasuk Bung Karno, tidak menghiraukan mereka. Saat itu PKI tidak dianggap ancaman bagi negara yang baru merdeka, karena pengaruhnya kecil. Nah, karena merasa dianggap sepele dan agar mereka bisa diperhitungkan, maka di awal bulan November, PKI membuat teror di setiap basis mereka, seperti di Tegal, Brebes, Pemalang, serta Pekalongan. Bupati, camat, dan lurah setempat ditangkapnya. Mereka dipaksa mundur dan digantikan oleh orang-orang PKI. Bagi pejabat yang menolak, mereka bunuh dengan keji.